Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh perkenannya kita dapat melewati kehidupan kita pada malam yang lalu, dan kini kita boleh menikmati hari Tuhan yang baru. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, kita akan terhubung dengan Tuhan dalam doa dan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu kami alami sehingga pada malam yang lalu tubuh kami yang lemah dapat beristirahat dengan baik, dan kini kami dapat menerima hari yang baru. Kami akan memulai seluruh kegiatan, tugas dan pekerjaan kami hari ini dengan lebih dulu tunduk di hadirat Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini sungguh-sungguh menjadi bagian yang menopang kehidupan kami menjalani hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bagian firman Tuhan, pengajaran Yesus dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Tuhan Yesus menyebut kita orang-orang yang berbahagia jika kita mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang yang hidup memiliki kebutuhan, yaitu harta benda sebagai sarana hidup. Entahkah itu makanan, entahkah itu pakaian, entahkah itu tempat tinggal, dan berbagai macam fasilitas. Tuhan menyediakan atau menyiapkannya untuk kita karena kita memerlukannya. Masalahnya kemudian saudara-saudara adalah ketika harta benda atau materi yang adalah sarana hidup berubah menjadi tujuan utama dalam hidup. Yang paling menonjol ketika harta benda menjadi tujuan utama hidup adalah
Orang menjadi cemas, khawatir, dan mengalami ketakutan. Mungkin ketakutannya adalah takut kalau-kalau tidak cukup, khawatir kalau-kalau rusak, cemas kalau-kalau hilang, dan sebagainya. Yesus mengajarkan kita untuk tidak menjadikan harta benda sebagai tujuan utama hidup, supaya kita tidak dikuasai oleh harta benda. Pengajaran Yesus ini disebutkan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 21, bagian yang mendahului pembacaan kita tadi. Manakala harta benda yang menguasai kita, maka dampak lanjutnya adalah pikiran kita menjadi kacau. Matius 6 ayat 22 sampai ayat 25. Dan selanjutnya mengendalikan kehendak kita, ayat 24. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus dalam bagian yang kita baca tadi dimulai dengan kata-kata karena itu. Karena itu aku berkata kepadamu. Artinya, Yesus menghendaki agar kita tidak menjadi cemas, khawatir, takut akibat menjadikan harta benda atau materi sebagai tujuan utama hidup dan bukan sebagai sarana hidup. Perhatikan dengan jelas kata-kata Yesus dalam ayat pertama yang kita baca tadi, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan tegas ajaran Tuhan Yesus ini dikatakan dan disampaikan kepada kita. Dalam ayat ini 2 kali Yesus berkata, janganlah, janganlah. Janganlah khawatir akan hidupmu. Nomor 1 makanan, nomor 2 pakaian. Memang nampaknya tak ada seorang pun yang tidak khawatir jika ia kekurangan, terutama kekurangan makanan dan pakaian ataupun minuman. Namun di sini Yesus menegaskan kepada anak-anaknya yang percaya untuk mempercayakan pembenuhan seluruh hidupnya dan tubuhnya kepada Tuhan. Yesus memperlihatkan contoh bagaimana ia memelihara ciptaannya, yaitu burung-burung yang diberi makan dan bunga-bunga indah yang cantik, karena Tuhan menciptakannya sedemikian indah. Dan bukan karena bunga-bunga itu sendiri yang mengerjakannya, memintal ataupun memberi warna yang indah pada dirinya sendiri. Yesus menegaskan bahwa kita pun diberi makan oleh Bapa. Ia juga akan mendandani hidup kita dengan keindahan masing-masing pada diri kita. Dan ditegaskan lagi, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Kita memerlukan apa yang akan kita makan, yang akan kita minum, yang akan kita pakai. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Masalahnya kemudian lagi adalah sering kita mencari lebih dulu apa yang akan ditambahkan Tuhan dan lupa mencari apa yang seharusnya lebih dulu dicari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah sebabnya kita masih saja terus hidup dalam kekhawatiran. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekhawatiran sesungguhnya dapat diatasi. Dapat diatasi dengan percaya bahwa Allah yang sudah menciptakan kita sanggup memelihara hidup kita.
mengaruniakan apa yang kita perlukan. Lalu bersyukur untuk segala bentuk pemeliharaan Tuhan, merasa puas dan cukup dengan pemberian Tuhan yang kita terima dari hari ke hari. Allah benar-benar peduli akan hidup kita, sehingga segala yang kita perlu telah disiapkannya bagi kita. Maka kita tidak perlu membebani hidup kita hari ini dengan masa lalu yang sudah lewat, dan tidak mencemaskan hari esok yang belum kita ketahui. Demikian firman Tuhan menjadi pengajaran bagi kita hari ini. Dan hari ini hidup kita melimpah dengan sukacita, mengucap syukur untuk segala pemberian yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Kita menutup renungan kita dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Dalam hidup ini, Engkau telah mengaruniakan segala yang kami butuhkan. Kiranya pada diri kami ada rasa yang cukup, ada rasa yang puas atas segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya dengan demikian kami tidak khawatir lagi akan apapun dalam kehidupan ini. Hari ini kami akan melanjutkan pekerjaan kami, entahkah kami di rumah, entahkah kami di kantor, entahkah kami di perjalanan, atau dimanapun kami berada. Kami akan dilindungi oleh kekuatan Tuhan, dan sungguh-sungguh kami mengalami sukacita dalam tugas dan kegiatan kami hari ini. Kami terus berharap kepadamu bahwa tubuh kami akan kuat, dan kami sanggup melawan berbagai hal dalam kehidupan ini yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, peliharakan hidup kami masing-masing, peliharakan hidup keluarga kami, peliharakan anak cucu kami, peliharakan semua orang yang menaruh pengharapan kepadamu akan kekuatan, akan kesembuhan, akan berbagai kebutuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami mensyukuri hari ini dan akan menjalaninya dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.